hari ini kita kembali lagi bersama dengan podcast Tenguyun KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kita Komisioner KPU KTT Divisi Hukum ya. Oke, Bapak Herman. Nah, ini kebetulan beliau ini ada kegiatan di Tanjung Selor dan berkesempatan hadir di tempat kita hari ini untuk berbagi pengalaman begitu ya, selama beliau menjadi komisioner di KPU KTT. Oke, Bang Herman, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Bang Herman, terima kasih atas waktunya hadir di podcast kami, podcast KPU Kabupaten Bulungan. Bang Herman, panggil apa aja kali ya? Enggak keluar seperti itu di luar. Oke, Bang Herman ya. Itu ini kan di divisi hukum nih, Bang. Oke, mungkin bisa ceritakan dulu, Bang, mungkin pengalamannya nih, Bang ya. Mungkin pengalaman sebelum menjadi anggota KPU, mungkin bisa diceritakan, Bang Herman. Ya, baik Pak C. Kalau pengalaman di penyelenggara, saya itu mulai di KPPS. Ada beberapa kali di KPPS, pemilu presiden 2004, kemudian saya lupa tahunnya, pileg juga pernah, kemudian pilihan bupati juga pernah di desa kami. Itu awal saya menjadi penyelenggara tingkat KPPS. Nah, kemudian sebelum menjadi KPU, saya juga pernah menjadi anggota Panwas Kabupaten Tanah Tidung, dulu namanya Panwas. Panwas ya. Nah, okay. Kalau sekarang kan sudah Bawaslu. Ya, sekarang sudah Badan Ad Hoc ya. Badan Ad Hoc, dulu Panwaslu, sekarang sudah Bawaslu di tahun 2013. Pemilu Gubernur Kaltim waktu itu. Nah, di akhir tahun kemudian ada seleksi calon KPU. Waktu itu saya coba mendaftar. Akhirnya saya terpilih di Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan. Oh, di Bulungan. Okay. Saya terpilih di Bulungan tahun 2014-2019. Nah, setelah itu selesai, kemudian masa berakhir, saya daftar lagi untuk periode kedua. Saya kembali ke Kabupaten Tanah Tidung untuk mendaftar sana, dan alhamdulillah terpilih periode 2012 sampai 2024. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Jadi perjalanannya ini cukup luar biasa ya, dari Kabupaten Bulungan ke Kabupaten Tanah Tidung. Tentunya itu dengan berbekal pengalaman yang ada. Ya. Bukan artinya tiba-tiba ngomong kosong belaka, tetapi itu karena memang background pengalamannya dari tingkat penyelenggara yang paling bawah sampai ke jenjang yang paling atas. Nah, sekarang ini dipercayakan di divisi hukum. Betul. Alhamdulillah ya, dipercayakan di divisi hukum. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat kan penduduk KTT ini kan bisa dikatakan kan sangat penduduknya tidak terlalu banyak gitu. Mungkin bisa diceritakan mungkin geografisnya di KTT itu apa sih sebenarnya? Ya. Bagaimana kendalanya di sana seperti apa? Ya, kalau divisi saya sudah bertukar-tukar aja dulu. Pernah jadi divisi hukum, kemudian kita rolling lagi ke teknis, ini kembali lagi ke hukum, gitu kan? Jadi pengalaman di divisi itu juga lumayan banyak lah untuk menjadi penyelenggara. Cuman saya belum pernah aja menjadi kepala divisi data, kemudian parmas dan sebagainya. Nah, kalau untuk Kabupaten Tanah Tidung itu penduduknya sekitar 26 ribuan. 26 ribu ya? 26 ribu, ada 5 kecamatan dan terdiri 32 desa. 32 desa. Ya, memang rata-rata tingkat kesulitan kita itu di Tanah Tidung, saya kira juga di daerah lain juga sama. Proses jaringan biasanya, karena kita butuh cepat entry data, kemudian transfer data dan sebagainya. Di sana ada beberapa desa yang agak kesulitan kita mencari titik-titik yang ada jaringan internetnya, sehingga komunikasi kita ke tingkat PPK itu kadang-kadang agak terkendala, meskipun tetap bisa kita atasi, hanya waktu yang memakan waktu yang lumayan inilah, karena tidak sesegera itu kita minta ini, informasi ini tidak segera kita dapat. Perlu mereka mencari titik-titik yang ada jaringan internetnya yang di
beberapa titik yang ada itu baru kita kemudian dapatkan data. Itu kalau berbicara di Kabupaten Tanah Tidung ya. Kalau selebihnya ya tentu juga sama, saya kira sama dengan teman-teman kabupaten kota lain, persoalan jaringan salah satu. Saya kira ya memang untuk kita di wilayah perbatasan khususnya di Kaltara ini memang yang menjadi masalah itu jaringan. Yang kedua adalah secara geografis letak desa yang jauh-jauh sehingga transportasi ke sana itu juga sering menjadi kendala kita ya. Tentu harapan kita sama lah, kita sering koordinasi dengan pemerintah daerah agar persoalan jaringan itu bisa diatasi segera. Lah. Saya kira KTT itu bisa lah. Kalau saya lihat perkembangan di sana, mudah-mudahan untuk pemilu ke depan ini persoalan jaringan itu diminimalisirkan. Ya. Oke, itu sangat menarik ya Pak. Kita mendapatkan gambaran ya tentang Kabupaten Tanah Tidung sebagai kabupaten yang termuda ya, bisa dikatakan termuda pemekaran ya. Nah, sekarang ini kan Bang Herman ini kan di divisi hukum. Betul. Ini ada isu menarik ini. Sekarang ini lagi ramai dibicara, meskipun untuk kepastian tahapan itu belum ada kepastian. Betul. Dari KPU RI, dari Kemendagri, meskipun isunya ada kesepakatan, tapi kan belum ada pembahasan. Betul. Kembali. Nah, ini terkait dengan verifikasi parpol. Nah, untuk apa? Untuk persiapan pemilu ya, dan pemilihan serentak tahun 2024. Ini apa sih, bagaimana sih sebenarnya verifikasi parpol ini? Terus bagaimana dengan verifikasi faktual? Apakah parpol yang baru dan lama ini tetap diverifikasi atau bagaimana? Mungkin ada informasi yang bisa sampaikan kepada teman-teman pemilih cerdas kita hari ini, Bang Herman. Ya, kita tentu sama-sama tahu ya perkembangan di pusat, baik dari antara KPU, penyelenggara pemilu dengan pemerintah, DPR dan sebagainya, itu memang proses ini sedang berlangsung mulai dari kapan dimulai tahapan, tanggal pemungutan suara dan sebagainya, itu kan masih digodok oleh pimpinan kita di pusat, di KPU pusat dan pemerintah. Nah, memang saat ini KPU RI itu sudah membuat draft tahapan, draft peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024 nanti. Nah, memang dari simulasinya itu dimulai tahun 2022. Tentu berbicara pemilu pasti dimulai dengan verifikasi partai politik lah, karena peserta pemilu itu kan partai politik. Kalau dia presiden kan ya pasangan calon presiden itu diusung oleh partai politik ya. Nah, saat ini memang kami beberapa hari yang lalu berkoordinasi dengan parpol. Kita rapat-rapat santai di kantor, kita menyampaikan persiapan untuk verifikasi partai. Nah, memang ada perbedaan pola verifikasi partai di tahun 2024 nanti. Nanti prosesnya bagaimana, sebagaimana kita tahu putusan MK itu bagi partai yang masuk PT Parliamentary Threshold itu, yang ada kursi DPR itu, nanti itu tetap diverifikasi hanya secara administrasi. Nah, itu berdasarkan putusan MK nomor 55 kalau salah itu ya. Nah, itu di putusan MK. Kemudian ada juga putusan terakhir yang terbaru, cuman kita belum lihat nomor berapa putusannya. Tapi substansi putusan itu sama, bahwa partai yang sudah ada kursi di DPR RI itu hanya diverifikasi secara administrasi. Kalau partai yang baru maupun partai yang tidak punya kursi di DPR RI tapi dia memiliki kursi DPR provinsi dan DPR kabupaten kota, maka itu diverifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, ini putusan MK dan itu sudah kami sampaikan pada saat kami bincang-bincang dengan teman-teman parpol, pemerintah daerah, Kesbangpol, kemudian stakeholder lainnya. Itu ya paling tidak kita menyampaikan ke teman-teman parpol untuk mempersiapkan, untuk memutakhirkan data keanggotaannya dan sebagainya, sehingga pesan kami kepada mereka mulai sekarang disiapkan. Kalau nanti tiba-tiba kan ya, kalau sudah memang ada anggota partainya yang sudah pindah partai, ya sudah dikeluarkan, diganti. Ada yang sudah misalnya sudah meninggal, tidak aktif dan sebagainya, itu kewenangan parpol lah, tapi kita mengingatkan untuk dimutakhirkan
Sehingga nanti pada saat tahapan sudah mulai pendaftaran parpol, ya mereka tidak ini lagi sibuk-sibuk. Karena kan pendaftaran parpol itu kan dilakukan oleh KPU RI. KPRI ya? Ya, terpusat di KPU RI. Dari segi syarat administrasinya yang diserahkan ke kabupaten itu hanya data keanggotaan partai. Nah, keanggotaan partai, kartu tanda anggota dan KTP-nya. Nah, itu aja yang diserahkan pengurus kabupaten ke KPU kabupaten. Selebihnya itu didaftarkan oleh KPRI, tapi memang waktunya bersamaan. Berarti kabupaten kota itu menerima data ya dari KPRI, ya, sehingga mengupdate itu untuk melakukan proses verifikasi. Ya, kan proses administrasi yang syarat-syarat untuk mendaftar sebagai partai politik itu kan banyak itu, mulai dari SK kepengurusan dan sebagainya, SK dari kabupaten, dari kecamatan itu harus disampaikan ke partai tingkat pusatnya. Nanti pusat yang menyerahkan syarat-syarat semua itu ke KPRI. Ya, itu nanti ada namanya diupload ke Sipol. Nah, Sipol, Sistem Informasi Partai Politik, kemudian dicetak. Nah, bagaimana parpol yang di kabupaten yang saya sebutkan tadi itu, yang di kabupaten hanya menyerahkan daftar nama keanggotaannya, keanggotaan partainya, kemudian dilampiri dengan kartu anggota dan KTP elektronik atau surat keterangan. Itu yang diserahkan ke KPU kabupaten. Begitu, jadi itu proses ya verifikasinya nanti untuk parpol. Nah, tadi kan ada syarat lain juga itu, Pak. Kalau jumlah keanggotaan parpol itu kan minimal 1000 atau 1/1000. 1/1000 dari jumlah penduduk. Nah, itu syarat minimal keanggotaan yang diserahkan ke KPU. Artinya boleh lebih dari 1000 kan, tapi minimal kan paling sedikit 1000. Oke. Atau 1/1000. Menarik ya, kan ini tadi sudah dijelaskan juga. Ini kan ada verifikasi faktual, ada verifikasi administrasi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit supaya teman-teman pemilih cerdas bisa mendapatkan gambaran apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ya. Jadi proses verifikasi administrasi itu tentu secara umum ya KPU nanti itu akan meneliti syarat-syarat secara administrasi dokumen-dokumen yang diserahkan ke KPU. Misalnya SK kepengurusan misalnya. Kepengurusan itu kan harus pengurusnya di semua provinsi. Harus ada kepengurusan di provinsi itu harus 100%. Nah, kemudian di kabupaten itu harus 75% dari jumlah kabupaten yang ada di provinsi itu. Kemudian di tingkat kabupaten minimal 50% pengurusnya dari tingkat kecamatan. Nah, itu kan diteliti oleh KPU RI dulu, memenuhi tidak. Kemudian syarat-syarat lain misalnya rekening parpol, kemudian surat dari Kemenkumham terkait dengan keberadaan terdaftarnya di Kemenkumham, kemudian alamat kantor, SK kepengurusan mulai dari pusat sampai dengan kecamatan, itu kan diverifikasi. Nah, selain itu juga melalui Sipol tadi itu, keanggotaan tadi itu juga akan menjadi akan diteliti secara administrasi juga. Di sana nanti melihat Sipol itu, kalau pengalaman 2019 memang luar biasa. Dia bisa mendeteksi kegandaan, dukungan ganda. Ya, misalnya satu orang namanya dalam parpol itu ada tiga kali. Nah, itu kan ganda internal namanya. Dia harus tetap dihitung satu. Itu juga bagian dari penelitian administrasi. Berbeda kalau kan kadang-kadang kita juga menemukan satu orang itu terdaftar di 2 parpol. Ya. Nah, ini kan juga unik. Ya, itu juga bagian dari penelitian administrasi. Jadi kalau misalnya keanggotaan parpolnya di dalam satu parpol namanya lebih dari satu kali dalam satu parpol itu, maka tetap dihitung satu. Jadi misalnya ada 3 namanya, 2 itu akan dihapus, tetap dihitung satu. Yang kedua ada ganda internal eksternal tadi itu. Ganda eksternal itu namanya satu tapi ada di beberapa parpol yang Pak Oce sampaikan tadi itu. Misalnya namanya ada di partai A, partai B, dan partai C. Nah, itu prosesnya apa? Prosesnya kalau kita menemukan keanggotaan yang ganda eksternal seperti ini, kita melakukan proses klarifikasi. Oh, berarti dipanggil yang bersangkutan. Ya, kita datangi yang bersangkutan, kita sampaikan ya dia sebenarnya di anggota partai mana. Oh gitu. Klarifikasi ya. Ya, nanti
Kalau dia di partai A dan sebagainya, ya kita ada form untuk mengisi surat pernyataan bahwa saya bukan partai A, B, tapi saya partai B, partai dan sebagainya. Itu kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan yang ada formnya dari KPU. Kemudian proses administrasi selanjutnya itu klarifikasi. Ada juga yang misalnya dia terdeteksi sebagai PNS, TNI, ada juga kejadian seperti itu. Polri, ya kita kan tidak tahu. Itu kan dari syarat-syarat administrasinya. Kemudian ada yang belum berumur 17 tahun dan belum menikah. Nah itu nanti akan diteliti secara administrasi, Pak. Jadi kalau misalnya ada ditemukan ya dugaan bahwa dia seorang yang saya sebutkan tadi itu, maka kita prosesnya juga klarifikasi. Ada yang bersangkutan. Ya, misalnya TNI, misalnya atau Polri. Betul nih ada terdaftar sebagai anggota parpol. Nah, betul. Nama sampai ini ada di anggota parpol. Kita klarifikasi benar enggak gitu. Nah, siapa tahu kan dia sudah pensiun kah dan sebagainya, apa dan sebagainya, atau dia memang tidak tahu menahu. Ya, itu kan prosesnya. Itu kan akan berpengaruh kepada tingkat jumlah dari keanggotaan parpol itu. Sama juga yang belum berumur 17 kita klarifikasi. Nah, kalau itu semua sudah di administrasi diteliti secara administrasi, kan nanti dilihat kalau dari hasil administrasi dia berkurang dari angka minimal tadi, maka akan dilakukan perbaikan. Oke, itu tadi prosesnya. Proses verifikasi administrasi ya. Sekarang kalau verifikasi faktual ini seperti apa? Nah, kalau dia sudah lolos di proses penelitian administrasi, maka dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Berarti ada tahapan ya, lagi. Ada tahapannya. Ada masa perbaikan. Nanti kalau misalnya dia hasil penelitian administrasi dia belum mencukupi, baik dari segi keanggotaan maupun syarat-syarat lain, maka dia akan dilakukan, ada ruang untuk melakukan perbaikan beberapa hari. Nah, kalau sudah lolos maka dilakukan verifikasi faktual. Nah, faktual nanti itu seperti yang saya sebutkan tadi itu, bagaimana putusan MK. Yang di faktual nanti adalah partai-partai yang baru dan partai-partai yang tidak mencapai parliamentary threshold atau tidak punya kursi di DPR RI, meskipun dia mempunyai kursi DPR provinsi atau kabupaten kota. Nah, dua jenis ini yang kita verifikasi faktual. Proses nanti sampling. Jadi si proses sampling lebih dari 100 itu artinya di atas 100 anggota yang dia serahkan itu 10%. Kalau dia ambil sampel. Ya, sampelnya. Kalau dia 5%. Ini dia nih ya, jangan dia maksudku lupa juga aku. Ya, prosesnya di sampling. Gitu intinya gitu ya, di sampling. Okay. Nanti setelah ada diacak. Ya, diacak. Dia melalui, kalau pengalaman kita 2019 dia sistem melalui sipol samplingnya. Jadi acak dia. Acak, nanti sipol yang bekerja, nanti muncul nama yang di sampling tadi itu, sekian persen tadi itu, maka itu yang kita faktual. Jadi proses Pak Oce, saya tambahkan faktual itu bukan saja keanggotaan. Nanti kita faktual nanti ke kantor partai itu mulai dari SK-nya kita cocokkan alamat kantornya, ya, kemudian keanggotaannya kita faktual. Jadi itu proses faktualnya. Oke. Ya. Jadi cukup menarik ya informasi ini teman-teman pemilih cerdas, informasi dari Bang Herman tadi. Oke, sekarang saya berbicara yang ke depannya untuk menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Selaku anggota KPU Tanah Tidung, kira-kira langkah yang akan dipersiapkan seperti apa? Silakan. Ya, tentu untuk persiapan ke depan yang pasti kita tetap menunggu arahan. Kalau kita kan tetap melalui KPU provinsi, arahan bagaimana perkembangannya, kemudian secara internal juga kita persiapkan dari segi personil. Ya kan, personil ini penting juga untuk kita siapkan. Nah, kita tahu sama-sama bahwa memang di beberapa kabupaten di Kaltara lah ya, itu kan sebagian anggotanya atau pegawainya kan kebanyakan dari pegawai Pemda. Nah, sebagaimana surat dari KPU itu kan itu dikembalikan ke Pemda. Nah, itu kan akan berimpact pada personil kita di SDM ya. Nah, ini juga terus kami dari KPU Tanah Tidung terus berkoordinasi dengan provinsi lah terkait dengan kami mengakui
kekurangan personil. Nah ini salah satu yang harus kami siapkan karena pemilu 2024 kan itu pemilunya yang bersamaan dengan pilkada nanti, meskipun di tahun yang sama di bulan yang berbeda, tentu butuh tenaga ekstra di sana. Nah mudah-mudahan salah satu persiapan ini bisa diatasi sebelum dimulainya masa tahapan nanti tahun 2022. Itu salah satu yang menjadi persiapan kami. Kemudian persiapan selanjutnya tentu kita mengatur strategi lah, karena belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya yang mana yang kurang kan kita sudah melakukan DIM ya, daftar inventaris masalah, itu yang harus kita perkuatkan ke depan itu. Nah yang selanjutnya KPU Provinsi kan baru saja nih mengundang Divisi Hukum se-Kalimantan Utara. Oh ini kegiatan? Ya, kegiatan kemarin ini juga bagian dari persiapan terkait dengan peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum. Nah tentu KPU ini kan mengeluarkan produk hukum yang harus benar hati-hati, karena objek nanti ini kan objek yang kemudian menjadi dasarnya kan adalah keputusan ya. Ini saya kira persiapan yang sangat kami senang ya dari KPU Kabupaten Kota terkait dengan kegiatan KPU Provinsi ini. Oke, jadi menarik tadi apa yang disampaikan. Sebenarnya banyak hal yang akan kita bahas, tapi karena memang salah satunya terkait SDM itu juga bukan hanya menjadi persoalan di KPU KTT, tapi di berbagai tingkat provinsi maupun KPU Kabupaten Kota pun juga mengalami hal yang sama gitu ya, terkait personal SDM itu dalam rangka mempersiapkannya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Oke Bang Herman, terima kasih atas waktunya. Teman-teman pemilih cerdas, kita sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Jangan lupa teman-teman nanti di subscribe, di share dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.